Assalamualaikum Pak Anies, nama saya Sabik, dan aku mau jadi presiden untuk di masa depan. Sabik, sini kamu sini. Siap, sini kamu sini. Nah, yuk, oke, yuk, gimana? I'm a big fan of you. Oh, thank you. And then I'm beginning to be your fan, huh? okay. So can you tell me like step by step how to be like a good president, amanah, fair, and honest president? This is heavy, loaded questions. That's your questions. Yeah. What grade are you in? 5? 5th grade? Yeah, fifth grade. Do you want to go university? Yeah, Where do you want to go? Oxford. Oxford. What field you want to study? Huh? What's the field that you want to study? What's the major? What's the subject that you like to study? I haven't decided yet. You haven't decided yet. Very diplomatic, ya. Very diplomatic. Thank you, Sadik. Thank you. Do you understand bahasa Indonesia? Yeah. Do you understand bahasa Indonesia? So you can speak bahasa, ya? Okay. So I can answer in bahasa Indonesia. Boleh? Boleh. Mana bapak ibunya ini? Mana ibunya? Ah, itu ibunya. Bapaknya mana? Oh, itu bapaknya. Terima kasih, Sadik. Gini, tadi ditanya bagaimana menjadi pemimpin yang Amanah, honest, fair. Gini, Sadik, ini jawaban buat anak-anak ya, bukan buat bapak-bapak ya. Namanya tanya-tanya juga anak-anak nih. Jadi, Sadik, kamu dari sekarang start joining organizations. If there is any committee in your school, you participate, you get involved, and if they give you any role, just take it. Any role. It doesn't have to be a leadership role. Even being a followership role, you take that role and then take that as an exercise, as a practice, step by step. So whatever responsibility you're given, do your best and always be honest. Hold integrity, and then you will train yourself to make honesty becoming your habit. Jadikan jujur itu sebagai kebiasaan sehingga memudahkan ke depan. Jadi latihan, jadi apa saja, nggak harus jadi ketua. Kadang-kadang nih anak-anak rebutan jadi ketua kelas, ketua OSIS, ketua organisasi. Itu baik. Kalaupun tidak, nggak apa-apa. Karena yang penting menumbuhkan kepemimpinan, ya. Jadi be active in the classroom, active outside the classroom, and be a busy student. Kalau jadi siswa yang sibuk, berarti you're on the right track. If you have plenty of time for yourself, for doing nothing, then you're on the wrong track. Okay? Bismillah, insya Allah. Teka-teki bagaimana sebenarnya posisi Anies Baswedan di Partai Politik Gerakan Rakyat, partai politik baru yang sebelumnya adalah Ormas. Setelah Partai Gerakan Rakyat ini dideklarasikan, ini tentu ke depan akan menjadi salah satu isu politik, akan menjadi spotlight pembicaraan-pembicaraan yang akan dikait-kaitkan soal kemungkinan partai ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2029. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk dibicarakan hari ini adalah soal teka-teki bagaimana sebenarnya posisi Anies Baswedan di Partai Politik Gerakan Rakyat, partai politik baru yang sebelumnya adalah Ormas. Tentu ini menjadi teka-teki yang cukup luar biasa karena hingga saat ini tidak ada misalnya yang kemudian bisa menyebutkan bahwa Anies Baswedan adalah kader ber-KTA atau apalah judulnya, apakah sebagai penasihat spiritual, apakah sebagai dewan pembina yang terkait dengan partai dari Gerakan Rakyat. Per hari ini Anies hanyalah anggota kehormatan 001 dari Ormas Gerakan Rakyat. Itulah yang saya sebut sebagai salah satu isu politik yang menarik karena
Per hari ini, Anies belum secara resmi menyatakan diri atau mendeklarasikan diri sebagai bagian penting keluarga besar dari Partai Gerakan Rakyat. Tapi ada satu hal yang sebenarnya, bagaimana Partai Gerakan Rakyat ini adalah sangat ingin mendeklarasikan Anies sebagai calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Kalau kita membaca dan mendengarkan statement politik yang disampaikan oleh Bung Syahrin sebagai Ketua Umum Partai dari Gerakan Rakyat, Bung Syahrin mengatakan bahwa kami ingin pemimpin nasional di masa yang akan datang insya Allah adalah Anies Baswedan. Itulah yang kemudian ditafsirkan oleh publik sebagai kode keras. Bukan tidak mungkin Partai Gerakan Rakyat ini di masa-masa yang akan datang akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2029. Jadi sekali lagi tafsir ini tentu didasarkan atas pernyataan politik yang disampaikan oleh Bung Syahrin yang mengatakan bahwa, kata Syahrin, kita menginginkan bahwa calon pemimpin nasional ke depan adalah Anies Baswedan. Wajar kalau kemudian sekalipun Anies Baswedan hingga saat ini belum formal, belum resmi menjadi bagian penting dari partai dari Gerakan Rakyat, tapi publik juga menduga-duga, sangat hakul yakin di 2029 dan di pemilu-pemilu yang akan datang, bukan tidak mungkin Partai Gerakan Rakyat akan memberikan karpet oranye, karena kita tahu warna dari Partai Gerakan Rakyat ini adalah oranye, ya adalah untuk Anies Baswedan dan bukan kepada yang lainnya. Apalagi kita tahu bahwa secara persamaan sebenarnya Gerakan Rakyat itu adalah diinisiatifi dari gerakan politik yang memang selama ini dipenuhi oleh para pendukung yang kemudian selalu pasang badan untuk memenangkan Anies Baswedan, baik di Pilkada Jakarta ataupun di Pilpres 2024. Sebut saja misalnya Anies akan diusung oleh Partai Gerakan Rakyat di masa-masa yang akan datang, ya saya kira ini adalah hal yang cukup wajar, hal yang cukup lumrah, karena per hari ini tentu belum ada satu partai politik pun yang relatifly tertarik misalnya untuk mengusung Anies Baswedan bertanding di Pilpres. Itulah yang saya sebut sebagai salah satu isu politik yang menarik. Ada beberapa hal yang ingin saya komentari. Pertama, tentu kalau kita mau jujur sebenarnya banyak pertanyaan. Apa yang kemudian misalnya tidak secara resmi Anies ditetapkan sebagai calon presiden di 2029, tapi hanya sebatas menggunakan frasa bahwa Partai Gerakan Rakyat menginginkan calon pemimpin nasional itu adalah Anies Baswedan. Ini mungkin untuk menghindari bahwa terkesan memulai gerakan politik terlampau dini, karena banyak sekali pembicaraan-pembicaraan politik, karena pemilu 2029 itu masih tinggal 4 tahun lagi. Rasa-rasanya kalau deklarasi calon presiden dimulai hari ini itu dinilai terlampau sumir dan dinilai terlampau kebagian. Inilah yang sepertinya kenapa Partai Gerakan Rakyat tidak secara eksplisit menyatakan Anies sebagai calon presiden di 2029. Tanpa itu semua, publik di Indonesia hakul yakin bahwa Partai Gerakan Rakyat pastinya. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini sangat menarik sekali ya, bagaimana ya gebrakan-gebrakan hebat Anies Baswedan, teman-teman. Ini sungguh luar biasa menurut saya ya. Bagaimana Anies, seorang tokoh yang ya masih menjadi perbincangan hangat teman-teman di media sosial, yang akan mewarnai kontestasi Pilpres 2029. Ya ini bukan tanpa alasan teman-teman. Ini artinya bahwa Anies Baswedan memang masih diperhitungkan ya oleh para elit. Bagaimana Anies sebagai simbol daripada pihak oposisi ya yang akan bertarung 2029 berhadapan dengan Prabowo, tentu ini adalah sebuah pesta demokrasi yang sangat baik teman-teman. Artinya bahwa Anies tidak menyerah ya. Kalau ada yang bilang bahwa Anies adalah tokoh yang ambisi ya, ingin jadi presiden dan sebagainya ya, Prabowo juga demikian ya kan, bahkan 4 kali mengikuti kontestasi teman-teman. Dan saya rasa bahwa Anies saat ini teman-teman sedang bekerja politik ya. Bagaimana Anies Baswedan, apa yang ia kerjakan saat ini tentu adalah sebuah hal yang sangat membanggakan ya. Sebagai tokoh di luar pemerintahan ya, bukan berarti beliau tidak mengabdi kepada negara teman-teman. Beliau tetap mengabdi kepada negara lewat apa yang ia kerjakan per hari ini. Bagaimana ia terus ya mencerdaskan anak bangsa melalui para anak-anak mahasiswa ya. Bagaimana Anies Baswedan kita lihat saat ini juga sedang membangun aksi-aksi sosialnya teman-teman bersama dengan tim relawan dan sebagainya. Menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat perlu diapresiasi dari seorang Anies Baswedan. Anies bukan
tokoh ecek-ecek ya. Beliau betul-betul terus berusaha membangun kepercayaan publik, teman-teman. Saya yakin bahwa janji Anies nggak main-main, ya kan? Janji Anies nggak main-main, teman-teman. Banyak yang meramal Anies menjadi presiden, banyak yang memberikan sinyal-sinyal ya kepada Anies bahwa Anies akan menjadi pemimpin di masa depan dan sebagainya. Saya yakin bahwa kerja keras Anies akan dibayar dengan cita-cita dan keinginan masyarakat ya, menjadikan beliau sebagai pemimpin bangsa ini. Dan kalau kita melihat ya, gebrakan-gebrakan Anies ini nggak main-main, teman-teman. Ya. Beliau sangat serius ya kan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saat ini beliau terlihat membangun partai politik, ini juga jalan yang sangat keren ya. Bagaimana menurut kalian?